Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Arah Channel. Ada 4 keputusan terbesar dalam hidup ini yang harus kamu pikirkan dengan baik. Namanya kehidupan, tentu saja ada saatnya di mana kita harus menentukan pilihan. Apa yang kita hadapi ini nantinya juga akan berdampak pada bagaimana hidup kita akan berjalan. Entah berefek kecil maupun besar sekalipun, yang jelas sebagai manusia tidak mungkin kita akan menghindari yang namanya memilih sebuah keputusan. Dalam hidup ini ada beberapa keputusan yang besar dan akan kita lalui. Prosesnya pun bisa jadi lebih panjang karena akan menemani setiap langkahmu dalam waktu yang tidak sebentar. Nah, berikut ini adalah 4 keputusan terbesar dalam hidup yang pasti kita akan melaluinya, sehingga kita perlu mempertimbangkannya secara matang. Yang pertama, cita-cita dan pekerjaan. Ketika kita masih kecil dulu, rasanya kita mudah sekali untuk mengatakan tentang cita-cita. Ada yang ingin menjadi artis, ada yang ingin menjadi pilot, ada yang ingin menjadi astronot, ada yang ingin menjadi presiden. Nah, di sini teman-teman ada yang masih ingat gak apa dulu cita-citanya waktu kecil? Dan kita heran pada saat kita memasuki usia yang dewasa, ternyata kita itu dihadapkan dengan berbagai macam realita yang ada. Satu persatu keinginan kita itu memudar. Banyak yang bahkan merasa terjebak dengan pekerjaan yang gak sesuai dengan passion. Siapa sih di sini yang salah sebenarnya? Teman-teman, sebenarnya tidak ada yang salah dalam hal ini. Hidup itu kan gak selamanya akan memberikan apa yang kita inginkan. Benar gak? Namun pikirkanlah dengan baik jika suatu saat nanti teman-teman itu menerima tawaran kerja. Pelajari poin satu persatu, diskusikan dengan orang-orang atau galilah informasi seputar profesi yang ingin teman-teman tekuni. Jika tidak cocok di tengah jalan, memang teman-teman bisa resign. Namun keputusan untuk keluar atau switch karir juga sebenarnya tidak mudah. Bisa saja kendala dari proses tersebut justru bukan dari segi teman-teman, melainkan rekan kerja yang puas dengan hasil yang teman-teman berikan atau pekerjaan teman-teman. Nah, keputusan yang kedua itu adalah pendidikan. Ya, benar. Pendidikan itu adalah hak bagi semua orang. Tentunya teman-teman sering mendengar ini dari sejak zaman SD. Pendidikan memang hak setiap orang di dunia ini. Selain sedikit banyak menentukan bagaimana cara kita berpikir, dunia pekerjaan pun masih membutuhkan banyak keahlian orang-orang dengan taraf pendidikan tertentu. Namun, lebih dari hal ini, sebagai orang atau sebagai seseorang individu, kita juga mempunyai hak untuk menentukan di mana dan bagaimana kita akan menuntut ilmu. Lagi-lagi flashback ke masa kecil dulu, mungkin pertimbangan dalam hal memilih pendidikan itu lebih banyak kita serahkan kepada orang tua kita. Namun, di usia yang matang, teman-teman juga boleh mengajukan beberapa sudut pandang bagaimana pendidikan akan berguna dan menjadi jalan bagi teman-teman ke depannya. Ingat, orang yang diberikan kesempatan mengenyam bangku sekolah atau semata-mata sebagai upaya menjadi orang yang pintar dan baik saja, ada tanggung jawab besar di balik itu untuk kamu pikul sebagai orang yang terdidik. Apa tanggung jawab itu? Yakni menjadi orang yang bermanfaat dan mampu menularkan ilmu-ilmu yang sudah teman-teman pelajari itu untuk disebarluaskan atau bermanfaat bagi orang lain. Itu yang terbaik. Keputusan yang ketiga adalah pasangan hidup. Nah, dalam memilih pasangan hidup juga adalah langkah terbesar selanjutnya. Bayangkan saja orang ini akan tinggal bersama kita atau akan menemani kita bukan sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, atau setahun, tapi akan menemani kita itu selamanya. Baik dalam suka maupun duka, bangun tidur, sakit, kepayahan, bahagia, dan sukses. Dimanapun kita berada, bagaimana kondisinya, dialah yang akan menemani kita, yang akan berada di samping kita. Kita bisa melihat
Bagaimana orang patah hati itu mengalami kesedihan yang berlarut-larut dan mendalam. Bahkan tak jarang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena sulit menanggung pedihnya kegagalan dalam pernikahan. Dengan dampak sebesar ini, teman-teman gak boleh gegabah dalam menentukan dengan siapa teman-teman nanti akan memilih pasangan hidup atau menikah. Yah benar, jodoh memang di tangan Tuhan. Namun sebagai manusia, kita juga harus tetap berusaha dalam proses menentukan cinta sejati kita. Tentunya dengan cara yang baik, karena jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Jika kita baik, maka insya Allah pasangan hidup kita juga akan baik. Keputusan terbesar yang terakhir, yang keempat, adalah anak. Anak adalah anugerah terbesar dalam hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua. Amanah ini wajib dijaga dan dirawat sepenuh hati hingga kelak mereka bisa berdiri sendiri, sehingga dibutuhkan kondisi mental yang siap untuk menyambut kehadiran buah hati kita. Jangan paksakan diri kita apabila kita memang belum kuat menjadi seorang orang tua, dan jangan pula mendengarkan kata orang lain di luar sana yang mungkin dapat mengganggu pikiran kita semua atau pikiran teman-teman semua. Yang terpenting tetaplah berpikir positif dan belajar mencintai setiap keputusan yang telah kita ambil. Bicarakan pada pasanganmu agar dapat menentukan keputusan yang nyaman dan fair. Bila teman-teman sudah yakin untuk memiliki anak, cintailah mereka, rawatlah mereka dengan sepenuh hati, karena kelak keturunan kita atau keturunan teman-temanlah generasi yang akan meneruskan perjuangan teman-teman. Tentunya sesuai dengan keahlian dan cara masing-masing. Didiklah menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Didiklah menjadi pribadi yang baik dan cerdas, dan mampu menjadi problem solver untuk dirinya dan orang lain. Itulah 4 keputusan penting dalam hidup ini yang memang akan kita lalui. Nah, di level manakah sekarang teman-teman sedang menjalaninya? Oke, semoga artikel ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.